Dewan Juri yang terhormat, sebagai tim kontra, kami menekankan bahwa mekanisme student loan di Indonesia tidak menjawab akar masalah pendidikan dan justru berpotensi menciptakan masalah baru bagi generasi muda. Sadarilah bahwa student loan bukanlah pendidikan gratis ataupun bantuan pendidikan, tetapi pemindahan beban biaya dari masa sekarang ke masa depan. Sistem ini justru beresiko membuat siswa dari keluarga kurang mampu masuk ke dunia pendidikan dengan tekanan finansial yang akan terus mengikuti mereka bahkan setelah lulus. Mari kita lihat status quo-nya. Hari ini tantangan pendidikan di Indonesia bukan hanya soal masuk kuliah, tetapi juga soal ketidakpastian kondisi ekonomi setelah lulus. Karena itu, tim pro memiliki beban pembuktian yang besar. Bagaimana student loan bisa efektif jika keberhasilannya bergantung pada asumsi bahwa lulusan pasti mampu membayar kembali utangnya. Jika asumsi itu gagal, maka yang tercipta bukan solusi pendidikan, tetapi adalah tekanan ekonomi baru bagi generasi muda. Izinkan saya memberi satu framing penting terlebih dahulu. Dalam debat ini, yang harus dievaluasi adalah apakah student loan merupakan cara yang aman dan efektif untuk mencapai akses pendidikan yang kuat. Tim pro terlalu bermain pada skenario ideal, yaitu ketika lulusan pasti mendapat pekerjaan stabil dan mampu membayar hutangnya. Padahal manfaat student loan hanya bisa tercapai jika asumsi tersebut benar-benar terjadi. Jika tidak, maka yang tercipta bukan solusi pendidikan, tetapi tekanan ekonomi yang baru pada generasi muda. Dan karena hal tersebut, saya ingin menyampaikan beberapa sanggahan terhadap pernyataan tim pro. Pertama, mereka mengatakan bahwa student loan membuka akses pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Hal tersebut benar, pinjaman bisa membuat siswa masuk kuliah. Tetapi pertanyaannya, akses macam apa yang diberikan jika sejak awal siswa miskin harus masuk pendidikan dengan beban utang? Masalah ekonomi siswa tidak hilang, hanya dipindahkan ke masa depan. Siswa juga yang tidak mampu bukan hanya butuh uang untuk masuk kampus, tetapi mereka juga butuh rasa aman untuk belajar, biaya hidup, dan juga kestabilan keluarga. Kalau solusi negara hanya pinjam dulu bayar nanti, maka negara sebenarnya tidak sedang menyelesaikan ketimpangan pendidikan, tetapi sedang membuat siswa miskin membayar sendiri ketimpangan itu di masa depan. Jadi tim pro belum membuktikan bahwa student loan benar-benar memperluas akses secara adil. Mereka hanya membuktikan bahwa orang miskin bisa diberi utang. Apakah benar sistem student loan membantu atau hanya memindahkan beban dari tidak bisa bayar sekarang menjadi harus menanggung utang nanti? Dan siswa dari keluarga tidak mampu justru adalah kelompok yang paling rentan terhadap tekanan finansial. Ketika mereka masuk kuliah dengan pinjaman, mereka tidak memulai pendidikan dengan rasa yang aman, tetapi dengan bayangan utang yang harus mereka ikuti. Dan kesalahan tim pro adalah menganggap bahwa semua akses itu adalah hal yang positif. Padahal akses yang dibangun di atas utang bukanlah akses yang adil. Negara seharusnya memastikan pendidikan dapat dijangkau tanpa membuat siswa miskin membayar harga tambahan di masa depan. Kalau seseorang harus berutang dulu untuk kuliah, berarti sistem pendidikannya tetap belum benar-benar inklusif. Dan kedua, tim pro sudah menyatakan bahwa bunga dan pembayaran proporsional diawasi OJK dan lembaga resmi. Tetapi pengawasan lembaga resmi tidak otomatis membuat kebijakan menjadi aman. Tim pro terlalu percaya bahwa karena ada OJK atau lembaga tersertifikasi, maka semua masalah akan selesai. Namun pengawasan tersebut bukan berarti risikonya hilang. Lembaga resmi bisa mengatur prosedur, tapi tidak bisa menjamin semua lulusan langsung dapat mendapat pekerjaan stabil, gaji cukup, dan mampu membayar cicilan. Masalah utama student loan bukan hanya bunganya, tetapi juga ketidakpastian hidup setelah lulus. Dan bahkan jika bunganya rendah, utang bisa tetap terulang. Lulusan tetap punya kewajiban membayar meskipun kondisi ekonominya belum stabil. Jadi argumen diawasi OJK hanya menjawab teknis administrasi, bukan menjawab masalah moral dan sosialnya. Kalau pekerjaan tidak pasti, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa pembayarannya tetap aman? Disinilah argumen tim pro lemah, karena mereka terlalu fokus pada desain administratif tetapi mengabaikan realitas hidup setelah lulusan. Selanjutnya, tim pro juga mengatakan bahwa pembayaran bisa bertahap atau dipotong dari gaji, seolah-olah itu membuat student loan lebih ringan. Padahal sistem potong gaji justru menunjukkan bahwa utang itu akan mengikuti siswa bahkan setelah mereka lulus. Gaji pertama yang seharusnya dipakai untuk membangun hidup, membangun keluarga, menabung, atau mengejar karier, malah langsung dikurangi untuk membayar pendidikan yang masa lalu. Dan ini juga membuat kelulusan kehilangan kebebasan memilih jalan hidup. Mereka mungkin terpaksa memilih pekerjaan yang paling cepat atau menghasilkan uang, bukan pekerjaan yang sesuai minat, bakat, atau kontribusi sosial. Jadi bukannya membuat siswa lebih bebas, tetapi student loan bisa membuat mereka terjebak dalam tekanan ekonomi atau sosial sejak awal karier. Bahkan tim pro juga gagal menjelaskan apa yang akan terjadi ketika realita berjalan seindah ketika realita tidak berjalan seindah mekanisme mereka. Tim pro hanya menjelaskan cara pembayaran saat semuanya berjalan lancar, tetapi tidak menjelaskan mekanisme perlindungan ketika kehidupan seseorang tidak berjalan sesuai rencana. Selain itu, pembayaran bertahap tidak berarti
tidak berarti tidak membebani. Justru karena dibayar sedikit demi sedikit dalam jangka panjang, student loan dapat menjadi tekanan yang terus mengikuti seseorang di fase hidup paling penting mereka. Dan pada akhirnya, pendidikan yang seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kualitas hidup malah berpotensi berubah menjadi beban finansial jangka panjang. Negara seharusnya membantu generasi muda untuk memulai hidup dengan kesempatan, bukan dengan cicilan. Dan karena itu, izinkan saya menyampaikan satu poin konkret. Sebagai tim kontrak, kami merasa bahwa mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia justru berpotensi menciptakan beban ekonomi jangka panjang bagi generasi muda dan tidak menyelesaikan akar masalah keterjangkauan pendidikan. Sebaliknya, negara seharusnya memperkuat bantuan pendidikan dan sistem pendidikan yang lebih aman dan berkelanjutan. Masalah utama yang ingin diselesaikan tim pro adalah akses pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Namun yang perlu dipahami adalah student loan tidak menghilangkan beban ekonomi, tetapi hanya memindahkan bebannya ke masa depan siswa tersebut. Ketika seseorang tidak mampu membayar kuliah hari ini, solusi tim pro adalah menyuruh mereka berutang dan membayar nanti setelah lulus. Dan artinya siswa dari keluarga yang kurang mampu tetap harus menanggung konsekuensi ekonomi atas pendidikan mereka, tetapi waktunya saja yang ditunda. Dan ini menciptakan kondisi yang tidak adil. Siswa dari keluarga yang mampu dapat fokus belajar tanpa memikirkan pembayaran di masa depan, sedangkan siswa dari keluarga tidak mampu harus menjalani pendidikan dengan bayang-bayang kewajiban finansial setelah lulus. Dan pada akhirnya, pendidikan yang seharusnya menjadi alat mobilitas sosial justru berubah menjadi sumber tekanan ekonomi baru. Misalnya, bayangkan seorang siswa dari keluarga sederhana berhasil masuk universitas melalui student loan. Setelah lulus, ternyata ia belum mendapatkan pekerjaan tetap atau gajinya masih rendah. Dan di saat yang sama, ia perlu membantu orang tua di rumah dan memenuhi kebutuhan hidup dasar. Dan dalam kondisi ini, kewajiban membayar pinjaman pendidikan justru menjadi tekanan tambahan yang membatasi kemampuan mereka untuk membangun stabilitas hidup. Pendidikan yang awalnya diharapkan menjadi jalan keluar dan kesulitan ekonomi malah menghasilkan kewajiban finansial baru. Dan karena itu, tim kontra percaya bahwa alternatif yang lebih baik bukan student loan, tetapi memperkuat bantuan pendidikan bertarget berdasarkan kebutuhan ekonomi. Negara dapat memperluas beasiswa berbasis kebutuhan dan subsidi pendidikan parsial bagi keluarga menengah ke bawah. Dan dengan mekanisme ini, bantuan diberikan berdasarkan kondisi ekonomi keluarga sehingga siswa yang benar-benar membutuhkan di mana siswa yang benar-benar membutuhkan bisa mendapat dukungan yang lebih besar tanpa harus dibebani utang setelah lulus. Dan pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat, pendidikan seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki masa depan generasi muda, bukan alasan mengapa mereka memulai masa depannya dengan beban baru. Dan karena itu, kami tim kontra dengan tegas menolak adopsi mekanisme student loan di Indonesia. Terima kasih.